حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Kaum bapak-bapak, para jemaah Jumat, para hamba-hamba Allah yang saya muliakan, pertama sekali marilah banyak-banyak kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah jadikan kita orang-orang yang terpilih untuk mengisi waktu yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan waktu yang kita gunakan ini bisa menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sehari semalam 24 jam yang kita pergunakan untuk mengurus segala pekerjaan kita di dunia ini, terkadang sangat sulit sekali kita meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu terus berlalu, umur kian berkurang, kesempatan hidup semakin sedikit, sementara semua yang kita lalui detik demi detik, waktu demi waktu di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Jadi kita berharap mudah-mudahan waktu yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah ini senantiasa diberikan banyak-banyak kesempatan di dalam kita mengurangi sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jemaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, salawat berangkaikan salam yang tidak henti-hentinya, yang tidak bosan-bosannya, dengan rasa kerinduan dan kecintaan yang paling mendalam. Mari banyak-banyak juga kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terdekat dengan beliau ketika pada hari nanti yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah Jumat, Bapak, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, selanjutnya khatib mengajak seluruh kita yang hadir, terkhusus juga untuk khatib pribadi, mari sama-sama kita tingkatkan amal soleh, kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percayalah, sebaik-baik bekal yang kita persiapkan dalam mengarungi dunia yang singkat ini untuk menuju pada kehidupan yang kekal abadi, yang tiada berkesudahan, adalah bekal iman dan takwa, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama di setiap saat, di setiap detik yang kita habiskan di dunia ini, hendaknya di sana ada bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat, para tamu undangan Allah yang saya muliakan, adapun sebagai tema khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini adalah
rahasia ilmiah di balik ibadah wudhu. Ibadah wudhu yang terkadang kita sepelekan, ibadah wudhu yang terkadang tidak kita sempurnakan. Tetapi apabila kita tahu bagaimana luar biasanya di balik rahasia mencuci muka, mencuci tangan, sebagian rambut di kepala, kaki dan sebagainya, begitu luar biasanya ibadah wudhu ini. Niscaya mudah-mudahan nanti kita selepas hari ini betul-betul kita perhatikan bagaimana sebenarnya rahasia-rahasia di balik ibadah wudhu yang kita kerjakan. Jamaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, inilah salah satu bentuk daripada kesempurnaan ajaran agama Islam yang disebut sebagai sebuah agama yang universal, agama yang luas, agama yang membahas di setiap sisi kehidupan manusia. Dia tidak saja berbicara masalah alam akhirat, masalah fikih, halal haram, surga neraka, ibadah salat puasa dan lain sebagainya, tetapi agama yang kita anut hari ini berbicara setiap sisi kehidupan manusia, termasuk di dalamnya agama Islam ini juga memperhatikan dari sisi ilmu kesehatan. Jemaah para tamu undangan Allah yang semuliakan, wudhu di dalam arti yang sederhana adalah kegiatan membersihkan diri kita, membasuh anggota wudhu, dan juga yang paling dalam membasuh sekalian anggota wudhu, membersihkan diri zahir dan batin. Jadi wudhu tidak saja membasuh yang zahir, tapi di dalamnya terdapat juga membasuh yang batin. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya, di dalam ajaran beliau, bahwa selesai berwudu jangan buru-buru. Ada doa yang kita amalkan. Apa doanya? Di antaranya selesai kita baca, membasuh anggota wudhu, maka Rasul mengajarkan doanya adalah Allahumma ja'alni minat tawabin. Wahai ya Allah, jadikan hamba ini sebagai orang yang ahli taubat, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti apa? Taubat itu kita membersihkan sekalian yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam batin kita, sekalian penyakit-penyakit yang bersarang di hati, sekalian dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya selesai berwudu itu tidak saja tangan yang kita cuci, bukan saja muka yang kita cuci, tapi hati juga kita cuci. Wahai ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan hamba ini orang yang bertaubat ya Allah, bersih dalamnya. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan hamba ini orang yang suci, orang yang suci, tidak saja bersih. Karena bersih belum tentu suci. Sesuatu yang suci sudah tentu dia bersih. Bersih pakaian tempat sholat yang kita bawa, dari segi kesehatan bersih, tapi sudahkah dia suci? Dari mana ditinjau? Dari cara mendapatkannya. Waj'alni min ibadika sholihin. Wahai Allah, jadikan hamba ini orang-orang hamba-hambamu yang soleh. Jadi wudu tidak saja mencuci yang lahir, tetapi juga mencuci yang batin. Jemaah para tamu undangan Allah yang dimuliakan, inilah salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah, cucilah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai ke siku, cuci, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini, sebagian daripada rambut kepalamu, kemudian kedua kakimu sampai mata kaki. Di dalam ayat ini sangat jelas sekali tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
di dalam apa saja yang perlu kita bersihkan di dalam kita berwudu. Jangan para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Lalu dari segi mana kita tinjau segi ilmiah daripada ibadah wudu ini? Salah satu orang-orang yang pada akhirnya masuk ke dalam ajaran agama Islam yang sebelumnya mereka non-Islam, itu sebagian di antara mereka tertarik dengan Islam ketika dilihat bagaimana orang-orang Islam memperhatikan kebersihan terutama dalam ibadah wudunya. Nah, inilah salah satu pengalaman seorang warga Amerika Serikat bernama Matthew Brown. Beliau seorang master ilmu kesehatan. Ketika ditanya kepada beliau bagaimana tertarik kepada Islam, maka salah satu yang membuat beliau tertarik adalah beliau mengatakan, saya kagum terhadap orang Islam dilihat dari segi kebersihan mereka mencuci badan mereka, wajah mereka, tangan mereka sekurang-kurangnya 5 waktu dalam sehari semalam. Beliau seorang master kesehatan. Jadi jemaah Jumat para tamu undangan Allah yang saya muliakan, karena inilah beliau pada akhirnya menentukan pilihannya untuk menjadi penganut keyakinan agama Islam. Jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, lalu apa yang perlu kita telaah secara ilmiah di dalam ibadah wudhu yang sempurna? Yang pertama, di dalam ilmu kesehatan perlu kita tahu di setiap tubuh kita ini ada yang disebut bagian terkecil adalah saraf. Saraf ini sangat menentukan faktor penggerak badan manusia. Ketika saraf ini terganggu banyak di tengah-tengah kehidupan kita, dan mohon maaf mungkin di dalam kehidupan kita pribadi, dalam istilah kesehatan di kampung kita sering kita dengar dengan saraf terjepit atau terganggunya pusat-pusat saraf di anggota badan kita, maka ada di antara kita yang tangannya tak bisa digerakkan, yang kakinya payah untuk dilangkahkan, yang kepalanya susah untuk melirik kiri dan kanan. Rata-rata mengatakan ada pusat-pusat saraf yang terganggu di dalam tubuh manusia. Maka jemaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan, di antara titik-titik saraf pada tubuh manusia ada pada 3 tempat sekurang-kurangnya yang berhubungan dengan wudhu. Pertama ada pada kening wajahnya, yang kedua ada pada tangan dan kakinya. Maka ketika praktek wudhu, kita menggunakan air sesuai dengan istilah di dalam fikih, air yang segar, air yang bersih, air yang jernih. Ketika ini menyentuh pada titik-titik saraf kita ini, maka dia akan dapat menetralkan, menenteramkan jiwa dan menenangkan. Jadi jemaah Jumat para tamu undangan Allah yang saya muliakan, ketika air ini dibasuhkan kepada wajah, disapukan kepada kepala, maka di situ kita mendapatkan ketenangan, rasa segar yang menenangkan. Makanya di dalam kasus yang lain, Nabi kita Muhammad SAW pernah dalam suatu ungkapan hadis beliau mengatakan, fa idza uziba ahadukum falyatawadda. Apabila engkau sedang marah, engkau sedang emosi, engkau marah tak terkendali, maka salah satu cara untuk meredam amarahmu, Rasul menganjurkan berwuduklah. Ini apa? Bukti kalau wuduk yang kita lakukan dengan benar, memasuh muka, memasuh kepala, dapat menenteramkan jiwa. Jamaah para tamu undangan Allah yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, air segar akan meningkatkan tingkat sensitivitas pada setiap ujung jari-jari dan tangan kita. Sensitivitas maksudnya apa? Kemampuan kita untuk merasa, merangsang syarat-syarat yang ada di tangan dan kulit kita untuk bekerja secara optimal. Makanya ketika membasuh wudhu, membasuh anggota wudhu,
Bagaimana para ulama kita mengajarkan bukan saja hanya dialiri air begitu saja. Banyak di antara kita yang terburu-buru hanya membersihkan air begitu saja pada anggota badan kita. Tetapi apa? Dianjurkan untuk mengusap, menyelah-nyelah jari kita, mengusap seluruh daripada anggota wudhu yang dibasuh. Itu tujuannya apa? Karena selain membersihkan yang luar, juga merangsang saraf-saraf yang ada pada anggota tubuh wudhu yang kita basuh. Jadi jemaah Jumat para tamu undangan Allah yang semuliakan, begitu luar biasanya kalau kita menyempurnakan ibadah wudhu sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wudhu dapat mencerahkan wajah. Kalau dalam hal ini kita tidak usah berilmiah-ilmiah lah. Dalam sehari-hari saja dapat kita bayangkan orang yang selalu mencuci wajahnya, semakin sering dicuci wajahnya, semakin terhindar daripada debu-debu yang menempel. Orang yang jarang mencuci wajahnya hanya mengharapkan ketika mandi pada sore hari dapat dipastikan debu yang menempel sejak pagi akan semakin banyak, akhirnya menggeras dan pada akhirnya memberikan efek yang tidak baik pada wajah seseorang. Maka Islam mengajarkan sekurang-kurangnya 5 kali kita mencuci wajah kita, menghindari kotoran-kotoran. Bahkan para ulama kita, Nabi kita mengajarkan dalam sunnahnya, beliau tidak pernah terputus dari wuduknya. Ketika batal wuduknya, segera untuk berwuduk kembali. Kira-kira mungkin inilah hikmahnya. Bagaimana orang yang berwuduk akan dicerahkan wajahnya sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hikmah berwuduk. Di dalam hadisnya Nabi mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya pada hari kiamat umatku itu akan dipanggil, mereka akan terlihat tanda-tanda bercahaya di wajahnya, berseri wajahnya karena ada di situ bekas wudhu. Jemaah yang saya muliakan, bukan saja nanti di yaumil akhir, di dunia saja orang yang memelihara wudhunya, mencuci wajahnya dengan benar, akan terlihat berseri di wajahnya walaupun tampak bedak dan make up. Kenapa? Disitulah bentuk daripada kesempurnaan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah wudhu. Mudah-mudahan di dalam kita menjalani kehidupan ini betul-betul kita pelihara, kita benarkan cara berwudhu kita, sehingga tidak saja kebersihan yang kita dapat, tetapi juga kita dapat dari segi ilmu kesehatannya yang pada akhirnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.